Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah smartwatch terbaru dari Halo. Kalau ngomongin produk Halo emang gak ada habisnya ya, dan barangnya emang berkualitas. Nah, kali ini Halo sudah mulai masuk ke ranah rajut smartwatch ya, alias smartwatch yang bakal tahan di berbagai medan. Seberapa menarik sih performa dan fitur yang dimiliki oleh smartwatch ini? Yuk kita review bareng-bareng sebuah produk terbaru dari Halo Iron N1. Nah, kesan pertama saya setelah melihat boxnya emang tampak gahar banget ya secara desain. Smartwatch ini dibanderol dengan harga yang cukup lumayan di harga 600-an. Mungkin teman-teman ada yang menganggap sedikit mahal ya, karena emang smartwatch dengan standar militer kayak gini pasti akan lebih secara harga, karena build quality-nya sendiri juga pasti berbeda. Dan kali ini saya memilih varian yang berwarna grey biar sedikit beda. Kalau teman-teman pengen yang warna hitam pastinya juga tersedia ya. Jika biasanya rajut smartwatch berbentuk bulat, ini agak unik ya secara desainnya. Dengan desain yang berbentuk kotak seperti ini. Kesan pertama saya setelah memegangnya adalah, gila sih, ini beneran berasa kokoh dan solidnya. Wajar aja karena bezelnya sendiri terbuat dari full metal alloy, sehingga beratnya sendiri berada di sekitar 90 graman. Meskipun untuk bagian belakangnya ini masih plastik ya, dengan detail sensor seperti ini. Jika kita perhatikan ada lubang mic di bagian samping dan juga lubang speaker di bagian atasnya yang menandakan jika smartwatch ini sudah support untuk Bluetooth call ya. Untuk detail bezelnya emang menarik ya. Yang bikin ikonik di sini adalah tombolnya yang dicat metallic orange ala Apple Watch Ultra. Total ada 3 tombol, yaitu untuk on-off display, shortcut olahraga, dan juga shortcut menu. Yang menjadi perhatian memang dari segi ukurannya ya guys, yang lumayan besar. Secara lebar masih di angka 45 mm, tapi dari segi panjangnya yang lumayan, yaitu di angka 52 mm, termasuk panjang ya ini. Apalagi tebalnya sendiri juga berada di angka 15 mm, yang termasuk bulky. Strapnya sendiri terbuat dari silikon berukuran 22 mm dengan desain yang termasuk keren. Ketika saya pakai di pergelangan tangan saya yang termasuk kecil ini, emang kelihatan agak besar ya guys. Tapi nggak masalah sih jika teman-teman suka dengan model jam tangan besar seperti ini. Bagian yang paling menarik di sini adalah dari segi layarnya ya, yang memiliki screen body ratio yang cukup besar. Jadi bagian tepi bezelnya ini tipis banget. Saya suka jadi makin kelihatan full. Untuk detail layarnya sudah AMOLED HD screen dengan ukuran 2,13 inch, cukup besar ya, dengan resolusi di angka 410 dikali 502 pixel dengan kerapatan di 331 ppi. Jadi kelihatan detail banget. Watch face awalnya ini jujur termasuk keren-keren loh. Sayangnya untuk detiknya ini masih belum nyapu ya guys. Nah, secara user interface sudah termasuk lumayan untuk desain menunya. Dan ketika di swipe ke kanan ada shortcut mini di bagian samping kiri. Swipe ke bawah untuk melihat beberapa shortcut di bagian atasnya. Dan swipe ke atas untuk melihat pesan yang secara font dan jumlah karakternya lumayan. Untuk fitur menunya sendiri termasuk simple ya. Karena untuk health sensornya ini sayangnya cuma ada 2, yaitu heart sensor aja dan juga SpO2. Sayang banget sih agak dikit. Tapi setelah saya tes berjalan dinamis kok. Dan juga untuk pengukurannya ini cukup akurat. Smartwatch ini tentunya juga bisa mengukur dari sleep tracking yang informasinya cukup terbatas ya. Dan harus kita lihat melalui aplikasinya. Untuk beberapa menu tambahan lainnya seperti siklus menstruasi, music, stopwatch, alarm, find my phone, kalkulator, kalender, remote shutter, dan yang spesialnya sudah ada kompas, barometer, dan juga altimeter. Jadi mantap untuk penggunaan outdoor. Jujur yang disayangkan di sini, meskipun sudah punya barometer dan altimeter, namun ternyata GPS-nya masih belum ada ya guys. Tapi tenang aja, bisa dibantu dengan GPS HP dan juga sudah support untuk share Strava.
Jadi mantap buat digunakan untuk olahraga. Dengan total sekitar 100 jenisan olahraga yang bisa dipilih. Tapi sayangnya memang ketika berolahraga, untuk tampilannya hanya beberapa data saja dan juga tidak bisa mengakses ke menu musik. Secara tingkat akurasi cukup lumayan, cuman terkadang nggak real time ketika dipakai berolahraga, jadi membutuhkan waktu untuk menampilkan data. Untuk fitur tambahannya, seperti Bluetooth Call ya, yang sayangnya ini hanya bisa menampilkan notif panggilan WhatsApp saja, sedangkan jika ingin mengangkatnya harus tetap menggunakan dari handphone. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi selling point dari produk ini? Dengan bodi sebesar ini, ternyata memang didukung oleh kapasitas baterai yang nggak nanggung-nanggung hingga 850 mAh yang bisa dicas hingga 2 jaman saja. Gila sih, emang badak untuk baterainya yang satu ini. Bisa tahan hingga 25-30 harian bro. Cocok banget memang jika dibawa untuk bepergian. Selain itu tentunya untuk standar militernya seperti tahan benturan, debu, suhu panas dan dingin, serta air hingga kedalaman 5 atm, ada juga fitur getaran ketika sudah terendam air. Jadi standar militer kayak gini pastinya cocok banget buat naik gunung, apalagi sudah ada fitur kompas, alti, dan barometer. Nah kesimpulannya apakah smartwatch Hilo Iron N1 ini worth untuk dibeli? Sebenarnya lebih tepat pertanyaannya jika smartwatch ini cocoknya buat siapa sih? Nah jika kalian lebih mengutamakan durability daripada fitur, dan kalian termasuk tipikal orang adventurer dan jarang di rumah, maka smartwatch ini bakalan cocok banget buat nemenin hari-hari kalian. Dibawa kemanapun nggak akan pusing kehabisan baterai ya, dengan kapasitas baterainya yang ada di angka 850 mAh yang bener-bener badak. Mungkin yang disayangkan di sini adalah tidak adanya fitur GPS di harga segini, tapi termasuk worth dengan standar militer yang ditawarkan dan juga layar yang termasuk bagus. Soal desain sendiri memang tergantung preferensi masing-masing ya, suka ukuran yang besar atau tidak. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.